Pernah nggak sih Anda datang ke suatu tempat yang baru, tapi tiba-tiba merasa, loh, kok aku kayak pernah kesini? Padahal nggak ada satupun kenangan di masa lalu yang bisa menjelaskan itu. Atau, waktu kecil, Anda punya bakat aneh, misalnya main gamelan, melukis wayang, atau bisa bahasa Jawa kuno, padahal nggak pernah ada yang ngajarin. Aneh? Atau mungkin, ini jejak kehidupan Anda yang dulu? Assalamualaikum, salam sejahtera untuk Anda semua, salam rahayu. Di video ini, saya ingin mengajak Anda merenung, bukan untuk meyakinkan, apalagi menggurui, tapi untuk membuka satu sudut pandang yang mungkin selama ini kita abaikan, yaitu pandangan leluhur Jawa tentang kehidupan setelah mati. Bukan surga, bukan neraka, tapi sesuatu yang lebih membumi, titisan, atau yang sering disebut orang modern sebagai reinkarnasi. Saya tahu, sebagian dari Anda mungkin skeptis. Mungkin Anda berpikir, itu mitos, dan itu sah-sah saja. Tapi jangan buru-buru menolak sebelum mendengar cerita-cerita yang akan saya sampaikan. Karena bisa jadi, Anda pun punya pengalaman yang tak bisa dijelaskan secara logika. Dan ya, saya akan bicara dari sudut pandang pribadi. Bukan sebagai ahli spiritual, bukan juga ustaz atau dukun. Tapi sebagai orang biasa, yang lahir dan besar di lingkungan Jawa, yang sejak kecil dicekoki petuah-petuah leluhur, dan belakangan, makin saya dewasa, makin terasa bahwa semua itu nggak sekadar dongeng. Dalam filsafat Jawa, hidup itu ibarat lingkaran, bukan garis lurus. Dari mana kita berasal, kesanalah kita akan kembali. Ini yang disebut sebagai sangkan paraning dumadi, asal dan tujuan kehidupan. Jiwa manusia itu menurut kepercayaan Jawa, adalah bagian dari semesta. Bukan milik kita pribadi, tapi bagian dari sangkaning urip, asal hidup itu sendiri. Saat seseorang meninggal, raganya memang hancur, tapi jiwanya tidak. Jiwa akan menempuh perjalanan baru, hingga pada akhirnya bisa turun atau nitis ke tubuh manusia lain. Lalu muncul pertanyaan, apakah setiap orang adalah hasil titisan? Jawabannya, tidak selalu. Menurut ajaran Jawa, hanya jiwa yang belum lulus yang akan kembali. Jiwa yang masih punya urusan dunia, bisa berupa karma, bisa berupa tugas yang belum selesai. Inilah kenapa leluhur kita sangat menekankan pentingnya hidup yang seimbang. Mereka percaya kalau kita hidup seenaknya, meninggalkan luka, utang budi, atau bahkan dendam, maka jiwa kita akan terjebak dalam siklus yang sama. Dan hebatnya, semua ini sudah tertulis dalam pitutur kuno. Jauh sebelum kata reinkarnasi dikenal di buku-buku filsafat barat atau Hindu-Buddha populer. Saya ingin cerita tentang seorang anak kecil di Klaten. Usianya belum 5 tahun, tapi ia bisa menyanyikan lagu Jawa kuno lengkap dengan cengkoknya. Ibunya kaget, karena di rumah tidak pernah ada yang mengajarkan. Setelah diselidiki, ternyata lagu itu adalah tembang, yang dulu biasa dibawakan oleh seorang dalang tua di desa sebelah, yang sudah meninggal sebelum si anak lahir. Cerita semacam ini bukan 1-2. Di Yogyakarta, ada kisah tentang anak perempuan yang sejak kecil takut air, khususnya sungai. Ia selalu menangis setiap kali diajak ke tempat yang ada suara gemericik. Orang tuanya bingung. Sampai suatu ketika, anak itu mimpi berulang kali. Dirinya tenggelam di bawah arus, dan tak pernah kembali. Aneh? Bisa jadi. Tapi dari sisi filsafat Jawa, itu bukan sekadar mimpi, tapi pasti gema trauma jiwa lama. Saya juga pernah bertemu seorang kakek yang percaya bahwa cucunya adalah titisan kakek buyutnya sendiri. Kenapa? Karena si cucu punya kebiasaan dan cara berjalan yang persis. Bahkan kalimat-kalimat yang ia ucapkan kadang sama. Sang kakek mengatakan,
Jiwa itu punya sidik jari sendiri. Kalau kita peka, bisa kita rasakan. Lalu bagaimana dengan Anda? Coba renungkan. Apakah Anda pernah merasakan takut pada sesuatu yang Anda sendiri tak tahu kenapa? Pernah punya mimpi yang sangat nyata, berulang, dan terasa seperti kenangan? Atau punya ketertarikan kuat terhadap budaya tertentu, padahal Anda tidak dibesarkan dalam budaya itu? Kalau iya, bisa jadi itu adalah jejak jiwa Anda yang dulu. Sekarang saya ingin mengajak Anda melihat dari sudut yang lain. Kita harus jujur. Tidak semua hal yang terlihat aneh atau misterius bisa langsung kita simpulkan sebagai bukti reinkarnasi. Kadang, ada penjelasan logis di baliknya. Misalnya, ingatan anak kecil bisa saja false memory. Psikologi modern mencatat bahwa anak-anak mudah menyerap informasi dari lingkungan. Bahkan, mereka bisa menciptakan memori palsu berdasarkan potongan percakapan orang dewasa, cerita yang mereka dengar, atau tayangan TV yang mereka tonton. Jadi, ketika seorang anak tiba-tiba bicara tentang hidup sebelumnya, bisa jadi itu bukan dari alam gaib, tapi dari otaknya yang sedang aktif menyusun fragmen. Fobia dan trauma. Tanpa sebab, bisa dari genetik atau didikan. Misalnya, ada anak takut air, padahal nggak pernah tenggelam. Kita menganggap itu aneh. Tapi siapa tahu, ibunya selama mengandung sering cemas soal tenggelam. Atau si anak melihat peristiwa air sebagai hal menakutkan sejak dini. Di sisi lain, ilmu genetik kini juga menemukan bahwa trauma bisa menurun dalam DNA. Ini disebut epigenetik. Artinya, bisa jadi Anda takut ular bukan karena reinkarnasi, tapi karena leluhur Anda pernah trauma diserang ular, dan bekasnya tersimpan dalam tubuh Anda sekarang. Bakat luar biasa, sejak kecil, bisa. Jadi kombinasi genetik plus lingkungan. Seorang anak tiba-tiba pandai bermain musik tanpa belajar formal. Aneh? Iya. Tapi itu bukan bukti mutlak reinkarnasi. Bisa jadi ia punya kombinasi unik, keturunan dari keluarga musikal, ditambah otak yang sangat sensitif terhadap pola bunyi, dan tumbuh di lingkungan yang mendukung. Kita sering menyebut ini keajaiban, padahal sebenarnya itu hasil dari banyak faktor. Nah, kenapa saya sampaikan semua ini? Karena saya ingin kita tetap waras dalam berpikir. Leluhur Jawa sendiri nggak pernah memaksa orang untuk percaya. Mereka hanya bilang, yen ora krasa, ya ora kroso. Kalau tidak dirasa, ya tidak terasa. Filsafat Jawa itu halus, lembut, tidak memaksa. Mereka hanya membuka kemungkinan, bukan mengunci kepastian. Saya pribadi percaya bahwa ada hal-hal yang belum bisa dijelaskan oleh sains, tapi saya juga sadar bahwa tidak semua keanehan harus dianggap mistis. Disitulah keseimbangannya, antara rasa dan akal. Terlepas dari apakah Anda percaya pada reinkarnasi atau tidak, ada satu nilai penting yang bisa kita pelajari dari pandangan leluhur Jawa ini, tanggung jawab jiwa. Kalau Anda tahu bahwa apapun yang Anda lakukan hari ini bisa membekas pada jiwa Anda, apakah Anda akan tetap melakukan hal buruk? Kalau Anda percaya bahwa dendam, keserakahan, dan kebohongan bisa menempel dalam diri Anda, bahkan terbawa ke kehidupan berikutnya, bukankah Anda akan lebih berhati-hati? Inilah inti ajaran titisan menurut leluhur. Bukan soal membuktikan siapa Anda di masa lalu, tapi bagaimana Anda hidup lebih baik hari ini, agar tidak terjebak dalam siklus kesalahan yang sama. Saya jadi ingat pitutur orang tua saya dulu. Waktu kecil, saya pernah menertawakan cerita tentang orang yang lahir lagi sebagai kambing. Tapi bapak saya hanya tersenyum dan bilang, "Sing penting uripmu saiki, jujur lan ora nyakiti. Nggak perlu mikir lahir jadi apa besok. Wong apik mesti entuk urip sing apik." Dan kalimat itu sampai hari ini masih saya pegang. Karena dalam hidup ini, yang penting bukan membuktikan siapa kita dulu, tapi memastikan siapa kita sekarang.
dan siapa yang kita jadi setelah ini. Jadi, apakah reinkarnasi itu nyata? Bagi filsafat Jawa, iya, nyata, tapi hanya bisa dirasa, bukan dibuktikan. Bagi sains modern, belum ada bukti pasti, tapi ada banyak fenomena aneh yang belum bisa dijelaskan. Bagi saya pribadi, ini bukan soal percaya atau tidak, tapi soal bagaimana kita bisa hidup lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih sadar bahwa segala perbuatan itu punya akibat, entah sekarang atau nanti, entah di dunia ini atau di kelahiran berikutnya. Maka dari itu, saya tutup video ini dengan satu kalimat. Apapun keyakinan Anda, kebaikan hari ini bisa jadi warisan jiwa esok. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda merasa video ini membuka pikiran atau membuat Anda merenung, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda pernah merasa seperti deja vu? Atau mungkin punya kisah soal titisan di lingkungan Anda? Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam welas asih, salam rahayu.